Yang komplain ibu saya. Oke. Ibu saya bilang gini, Lik, Mbok ya kamu tuh ya jangan terlalu frontal. Mami ini udah sakit jantung gara-gara Ya. kamu, nanti kalau ada apa-apa Ya, gimana? Saya bilang, Mi, saya cuma mengikuti sunnahnya Yesus Kristus. Bentar. Gimana? Kenapa jadi sunahnya Yesus Kristus? Ya karena Yesus itu kan kalau kita baca di dalam Alkitab kan Yesus kan sangat tokoh yang sangat radikal. Kan dia datang ke bait Allah. Masalah ketika ada Orang lagi jualan, meja dibalik. dibalikin. Saya nggak pernah gitu loh mas. Saya nggak pernah membolak-balikkan meja orang loh mas. Tapi yang dilakukan oleh Yesus kan seperti saya bilang, saya melakukan itu, dan karena itulah Romawi kan akhirnya benci sama dia karena dia provokator. Iya, betul. Nah jadi saya cuma mengikuti sunnah Yesus Kristus. Ibu saya bilang, beda, dia Tuhan, kamu bukan. Oh ya sudah. Ya tapi ya udahlah ya. Nah, terus kemudian bapak saya bilang, akhirnya dia menangis kan, dia bilang gini, kamu tuh Lik, ibu mau kamu ajak debat? Enggak sih, cuma guyonan. Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Talayan di channel ini. Kali ini Deddy Corbuzier menjilat ludahnya sendiri. Kenapa saya bilang Deddy Corbuzier menjilat ludahnya sendiri? Kemarin dia mengkritik Ellen Miron, tidak boleh masuk di kamar orang lain. Maksudnya adalah tidak boleh masuk dan bahas ajaran agama orang lain. Padahal dia sendiri sekarang dia masuk ke kamar orang lain dan ketawanya keras banget, dan kelihatannya sangat puas. Nah, dia dengan Felix Yeo ya adalah seorang ustadz yang mualaf, dulunya Katolik, tapi kelihatannya entah benar atau tidak, dia katanya Katolik, terus katanya pernah jadi ateis dan segala macam. Tidak tahu mana yang benar. Tapi yang pasti adalah dia pindah agama ya, ke sekarang udah jadi Islam. Dan dia bilang Yesus itu sangat radikal. Dia mengikuti Yesus, dia radikalnya karena mengikuti Yesus. Dia mengambil ayat dari Matius pasal 21 ayat 12 hingga 13. Saya baca buat kita ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjualan beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bahkan Felixio juga mengatakan bahwa dia juga tidak pernah begitu. Maksudnya adalah dia tidak pernah seradikal Yesus atau pergi membalikan jualan-jualan orang. Padahal kenapa Yesus melakukan itu? Ingat ya, kenapa Yesus melakukan itu? Karena mereka jualan di halaman bait Allah. Bait Allah seharusnya menjadi rumah doa bagi orang-orang. Bait Allah adalah orang-orang yang datang memberikan korban. Rupanya mereka menjadikannya tempat perdagangan. Di situ mereka jualan segala macam. Ada merpati, ada domba, dan lain-lain. Dan Felixio kayaknya tidak ngerti Alkitab, asal ngutip aja gitu loh. Lucu aja. Entah dia mualaf tak karena mungkin baca dan mengerti Alkitab baru dia mualaf, atau memang bodoh dan tidak tahu apa. Ya udah, yang penting agama gitu. Kalau memang kamu mualaf, udah bahas aja agamamu, tidak usah masuk ke ranah orang lain. Tidak usah bahas tentang kekristenan. Udah, kalau kamu sudah masuk Islam, tidak usah bahas tentang agamamu sebelumnya. Sehingga bahas tentang agama sebelumnya pun ngawur, tidak sesuai dengan teks yang Alkitab maksudkan. Gitu loh. Felix. Deddy Corbuzier juga ketawanya kuat banget gitu. Kelihatannya puas gitu. Padahal kemarin ketika dia mengkritik Ellen Miron, dia mengatakan bahwa tidak boleh masuk ke ranah kamar orang lain. Ingat ya Bung Den itu tidak konsisten. Kemarin bilang tidak boleh masuk ke kamar orang lain. Rupanya
kamu undang Felixia untuk membahas agama orang lain. Artinya kamu juga sekarang masuk ke kamar orang lain atau ranah orang lain. Apakah boleh? Lucu Bang Ded. Bang Ded ini kelihatan tidak konsisten. Entah ketika pindah agama ini bukan makin pintar, makin bodoh. Makin dungu. Bang Dedi, makin dungu kau ya. Nah, untuk radikal ya, kekristenan, kalau dia semakin radikal, dia semakin cinta sama Tuhan, semakin dia hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, dia semakin hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu kekristenan. Bukan kayak kalian. Kalau mau radikal, langsung tutup aja gereja orang, main tutup aja gitu. Tidak boleh ibadah di sini karena belum ada izin segala macam. Jangan gitulah, Bung Felix atau Ustadz Felix. Kalau mau radikal, udah radikal aja, jangan ambil contoh dari Alkitab gitu loh. Supaya kelihatan ngawur, kelihatan bodoh gitu. Mengutip Alkitab dengan kebodohanmu. Mari kita lihat, simak video berikut. Biar jadi lelucon buat kita. Semoga Bunda Dewi bisa nonton biar lain kali konsisten dengan perkataan dia. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Yang komplain ibu saya. Oke. Ibu saya bilang gini, Lik, Mbok ya kamu tuh ya jangan terlalu frontal. Mami ini udah sakit jantung gara-gara kamu, nanti kalau ada apa-apa gimana? Saya bilang, Mi, saya cuma mengikuti sunnahnya Yesus Kristus. Bentar. Gimana? Kenapa jadi sunnahnya Yesus Kristus? Ya karena Yesus itu kan kalau kita baca di dalam Alkitab kan Yesus kan sangat tokoh yang sangat radikal. Kan dia datang ke bait Allah. Bait Allah ketika ada orang lagi jualan, meja dibalikin. Saya nggak pernah gitu loh Mas. Saya nggak pernah membolak-balikkan meja orang loh Mas. Tapi yang dilakukan oleh Yesus kan seperti saya bilang, saya melakukan itu, dan karena itulah Romawi kan akhirnya benci sama dia karena dia provokator. Nah jadi saya cuma mengikuti sunnah Yesus Kristus. Ibu saya bilang, beda, dia Tuhan, kamu bukan. Oh ya sudah. Ya tapi ya udahlah ya. Terus kemudian bapak saya bilang, akhirnya dia menangis kan, dia bilang gini, kamu tuh Lik, ibu mau kamu ajak debat? Enggak sih, cuma guyonan. Thank you for the happiest year of my life.